Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan nafas hidup, kita ada lagi di rumah Tuhan. Ini adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu besar. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang bagi Bapak Pendeta Andrew Franz yang sekian tahun kami tidak jumpa. Dan sebentar Bapak Pendeta Andrew Franz akan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih saudara kepada Tuhan. Dan kalau pagi hari ini ada firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa kalau orang takut kepada Tuhan, baca bersama 2-3, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat nafas hidup di tengah masa pandemik ini, yang Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, kehidupan. Kami kembali ingin mempersembahkan semuanya kepada-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Baik pujian, penyembahan, terlebih firman-Mu sebentar yang akan disampaikan. Turunkan pengurapan-Mu secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bahkan untuk kami semua yang ada di tempat ini, kuduskan setiap kami. Agar firman-Mu berkuasa, boleh mengubah setiap hati. Agar puji-pujian yang kami naikkan Engkau bertahta dan menyembuhkan setiap hati. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Jemaat Tuhan berdiri. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan karena kita percaya bahwa Allah hadir di tengah kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita.
masih dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan ditaburi bagi setiap hati kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, menjamah kita dan memberkati setiap kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Sama-sama katakan karya-Mu terbesar Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi kita ulang lagu dari awal dengan kesungguhan hati kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Nyatakan karya Tuhan terbesar dalam hidup saudara. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Amin Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami. Haleluya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Oh, jemaat Tuhan memuji Tuhan. Oh Yesus, kami nyatakan kuasa-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Kami percaya kami mau Tiada yang seperti-Mu, Bapa. kami mau mengaminkan Kau di hidup kami. Angkat suaramu saudara, nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami Jamah sembah setiap Kau, hati Tuhan. kami. Kau yang layak ditinggi, Yesus, Kau yang layak Kau hadir di sini. terpuji. Syukur. Syukur. Kami Yesus, kami berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu Sempurna, amin Tuhan. ajaib dan mulia. Setiap Penyertaan-Mu bukti
murni dari hati kita. Bukan Engkau, Yesus, Yesus termulia, kasih-Mu terindah glory. Selamanya. Sekali lagi saudara, dan kesungguhan hati kita. Karyamu Amin Tuhan. Hanya kasih Tuhan. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu Sungguh besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Karya-Mu begitu sempurna Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasa pengurapan Roh Kudus kami percaya ada pada hamba-Mu, sehingga setiap apa yang mau disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan boleh memberkati setiap kami. Kami juga mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kami, boleh memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kepada hambanya dipersilahkan. Selamat pagi, shalom untuk saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini Tuhan begitu baik dan berkenan untuk mengizinkan kita bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan ini. Saya berterima kasih diundang kembali setelah, berapa tahun ya, saya rasa terakhir tahun 2012 apa 2013 itu 9 tahun yang lalu. Saya kesini lalu pandemi sehingga kita tidak bisa beribadah. Tapi ya saudara-saudara, pada hari ini kita semua sehat. Pak Timothy, kawan baik saya, sehat. Ibu Gembala, Ibu Elizabeth, sehat. Kita semua sehat. Dan Tuhan telah menyertai dan menolong kita melewati banyak masa dan banyak kesulitan di tahun-tahun yang lalu. Saudara-saudara, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dan biarlah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Kata pemazmur, hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang Tuhan berkati. Dan tiap-tiap hari sebenarnya adalah hari Tuhan. Dan yang perlu kita ingat saudara-saudara adalah di tengah-tengah kondisi dunia yang sering berubah, kita tidak bisa memprediksi dengan cermat, kita tahu kuasa Allah tetap sama, yaitu keyakinan kita. Tengah-tengah kehidupan kita, susah, senang, sakit, sehat, kita tahu bahwa kasih Allah juga tetap sama. Tengah-tengah berubahnya dan banyak diperkenalkannya kepercayaan-kepercayaan dan lain sebagainya, moralitas yang tidak tentu, yang semakin lama semakin
tidak dipegang lagi oleh banyak orang, semua ini berubah. Tapi firman Tuhan tetap sama. Firman Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi moralitas, kondisi macam-macam. Ada banyak agama mulai muncul, ada banyak gereja, ada banyak. Firman Tuhan tidak berubah. Dia sama. Dia tidak akan dipengaruhi oleh macam-macam yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kasih-Nya, firman-Nya, kuasanya itu tetap sama bagaimanapun kondisi keadaan hidup kita. Di hari susah, hari senang, kasih dan anugerah-Nya tidak berubah. Ya, tetap sama untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, kita masih berada di bulan Januari. Nah, bulan Januari ini kita tahu, banyak yang tahu bahwa Januari itu berasal dari satu kata Januar, yaitu dewa dari orang Yunani, legenda Yunani kuno. Dan dewa Januar ini dikenal sebagai dewa yang agak unik. Dia digambarkan dengan dewa yang wajahnya ada dua, menghadap ke kiri atau ke depan dan menghadap ke kanan atau ke belakang. Jadi dewa ini melambangkan bahwa di bulan Januari itu ada kesempatan untuk kita menoleh dan mengingat kebaikan Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup, pelajaran-pelajaran hidup di tahun yang lalu. Kemudian menghadap tahun yang baru, sudah kita masuki sekarang, untuk menantikan bagaimana Tuhan memelihara kita. Dan inilah bulan Januari, bulan di mana kita punya kesempatan. Februari sudah telat kalau mau lakukan itu semua. Tinggal memacu dan melanjutkan kehidupan kita. Tapi justru di bulan inilah bulan di mana kita bisa melihat ke belakang dan menatap ke depan. Kita bersyukur ada yang mengatur seperti ini. Nah, saudara-saudara, berbagai prediksi kita tahu untuk tahun ini, perkiraan-perkiraan lewat media massa, lewat macam-macam yang ada, sosial media apalagi. Dan sosial media ada manfaatnya tapi ada mudaratnya juga. Kadang-kadang di grup itu sampai ada yang katakan, udah deh kalau berita-berita ginian janganlah dimasukin di grup dah. Ya, kita tambah pusing, kita tambah panik. Apalagi mengenai vaksin, mengenai pandemi, mengenai kemungkinan udah sembuh. Enggak, masih banyak yang sakit, berapa yang mati, gejala-gejala. Dan teman-teman di grup bilang, udah nggak mau lah, gue nggak mau lagi dah yang baca-baca yang begini-begini, jangan dimasuk-masukin di grup. Jadi kita mulai jenuh, kita mulai capek untuk menerima atau membaca prediksi atau berita-berita atau info yang diberitakan lewat cara-cara tersebut. Ada yang membesarkan hati, tapi ada juga yang tidak membesarkan hati, yang membuat kita lemes jadinya. Tapi ini yang mengerikan, masih ada barangkali kita bawa dari tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu ke tahun ini adalah hal-hal yang menakutkan seperti ini. Yaitu COVID-19 tetap saja menakutkan walaupun ada angin-angin segar berita yang mengatakan bahwa menurunnya angka-angka penularan dan lain sebagainya. Utang yang besar gak otomatis 1 Januari hilang dan dihapus. Ya dibawa terus. Dan ini kadang-kadang untuk orang yang memiliki utang besar atau kredit yang besar, yang tidak bisa terbayarkan, ini menakutkan. Sampai hari ini menakutkan. Atau di dalam keluarga kita ada keponakan atau ada cucu yang kata dokter mengidap kanker dan tidak bisa disembuhkan. Macam-macam yang kita bayangkan. Ini menakutkan sekali. Ada yang punya pengalaman istrinya hamil, tapi karena pandemi dia dipecat atau di PHK, tidak ada income, sedangkan persalinan cukup mahal. Apalagi kalau ada komplikasi, menakutkan, takut kehilangan istrinya. Saudara-saudara, ini semua yang kita bisa saksikan di dalam tahun yang baru atau kehidupan yang baru di tahun ini. Mungkin kita kontraktor ya, jadi kita kontrak rumah di mana-mana, dan kontrak rumah itu nggak bisa kita bayar
Ini menakutkan. Hidup di kota besar, tidak punya rumah, sangat menakutkan. Karena kita tidak punya dana untuk melanjutkan sewa atau kontrak rumah. Bisa diusir keluar dari rumah. Nah ini semua hal-hal yang besar, yang menakutkan ini. Lalu bagaimana solusinya buat kita? Apa yang kita inginkan? Nah saya ada beberapa slide, saya minta tolong slide yang pertama. Mengenai beberapa pertanyaan ini yang ditampilkan. Ya, apa yang keluarga kita inginkan, harapkan di tahun ini? Apa yang gereja kita harapkan dan inginkan? Baru ngomong sebentaran saja tadi sebelum ibadah, Ibu Gembala sudah menyampaikan keinginannya. Dia ingin gereja ini menjadi dewasa. Dia ingin Tuhan dalam kehadirannya memenuhi kebutuhan dari jemaat dan mengajar jemaat, membina jemaat sehingga jemaat benar-benar dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menerima semua yang Tuhan sediakan. Gembala mana yang tidak berdoa seperti itu? Dan itu yang kita inginkan bagi gereja kita. Apa yang gereja kita inginkan? Nanti kita bahas bersama. Apa yang kita semua inginkan sebagai bangsa Indonesia misalnya. Di dalam konteks bangsa yang besar ini. Nah saudara, mari kita arahkan, kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan kita ini kepada Tuhan. Karena memang sebenarnya Tuhan yang akan menjawab di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, tema dalam tahun ini, info yang saya dapat dari Ibu Gembala, dari gereja ini adalah presence. Ya, tahun lalu shine, bersinar. Tapi sekarang presence. Nah, di slide yang kedua saya sampaikan topiknya atau tema dari tahun ini yaitu God's presence. Artinya presence di sini kan bukan presence-nya yang lain-lain, tapi tentu kehadiran Allah. Nah, kehadiran Allah ini banyak dimensinya, banyak aspeknya dan banyak pengertian juga. Ada yang mengartikan bahwa kehadiran Allah itu seperti kita merasakan dan menikmati. Saya akan jelaskan nanti bahwa itu tidak tergantung dari perasaan kita. Apa kita merasa kehadiran Allah atau tidak, Allah tetap hadir. Allah tidak akan bergantung pada perasaan kita. Perasaan kita bergantung pada kehadiran Allah. Bukan sebaliknya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ini jadi perdebatan dan jadi diskusi yang hangat. Mana duluan? Kalau kita ke gereja, Allah sudah hadir di gereja, atau kita datang mengundang Allah hadir? mana yang benar? Jadi seolah-olah ada pemikiran bahwa di gereja, sebelum kita mengundang Allah, sebelum kita berdoa mengundangnya, gereja ini vakum, kosong. Artinya Allah tidak ada. Nah, kita datang, lalu kita mengundang Allah. Baru Allah datang dan hadir. Tapi ada juga yang berkata, oh tidak. Selama-lamanya Allah hadir di sini. Kita mau datang atau tidak datang, Allah tetap hadir. Dan ketika kita datang, tidak perlu diundang. Allah tidak perlu diundang hadir. Dia memang hadir di dalam rumahnya, di dalam gerejanya. Lalu yang kita lakukan adalah menyatakan kepercayaan kita, menyatakan itu kepada Allah lewat lagu-lagu, lewat doa bahwa Allah, terima kasih Engkau hadir di sini. Karena bagaimanapun juga perasaan kita, ada perasaan Allah hadir atau tidak ada perasaan Allah hadir, tidak masalah. Allah tetap hadir dan Dia ada di sini. Terus, gimana dong kalau gitu kita nggak boleh dong nyanyi atau berdoa mengundang dan meminta Allah hadir. Boleh saja. Tapi jangan dalam pengertian yang saya sebutkan tadi. Jangan dalam pengertian bahwa karena doa kita baru Allah hadir. Jangan begitu. Tapi kita mengundang Allah karena kita mau kasih tahu Allah, Engkau memang hadir. Tapi aku mau sopan. Aku mau respect Allah. Dan
kalau orang respect itu biasanya minta izin dan mengundang, mohon Allah hadir. Padahal Allah sudah hadir. Tapi bukan karena kita bodoh atau bukan karena kita ini tidak tahu kehadiran Allah. Kita sopan dan kita respect sama Allah. Makanya kita menyanyi dan makanya kita berdoa mengundang Allah. Tapi bukan mengundang Allah dalam pengertian bahwa Allah tadinya tidak ada, entah di mana ya. Lalu kita undang baru dia datang cuk datang sini lalu hadir. Tidak seperti itu. Ya, hadir. Saudara, ini merubah paradigma kita. Kalau kita percaya ini merubah sikap kita datang beribadah juga kepada Tuhan. Ketika kita jalan ke rumah Tuhan, itu sudah dengan satu pengertian, saya akan pergi dan mengikuti ibadah di mana Allah hadir di situ. Dan Allah sudah hadir di situ. Dan kita masuk dalam satu komunitas seperti ini, dalam satu persekutuan lebih hebat lagi. Di mana 2 atau 3 orang atau lebih 4, 5, 6, 50, 60, 5.000, 6.000 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sehingga kita masuk di dalam ruangan ini, Allah sudah ada menunggu kita dan Allah hadir. Sehingga memang sikap rohani, sikap jiwa perasaan kita, tutur kata kita, sikap fisik badan kita juga menunjukkan hormat kita kepada Allah. Bahwa kita ada di dalam hadirat Allah. Ia ada di tengah-tengah kita. Nah saudara-saudara, jadi ini topik yang diberikan atau tema yang diberikan kepada saya. Mari kita lihat pembacaannya di dalam Mazmur 16. Slide yang berikutnya, slide 3. Situ ada pembacaan atau alamat pembacaan Mazmur 16, 5 sampai 11. Nah saudara-saudara, saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara-saudara. Ini Mazmur dari Daud. Judulnya Bahagia Orang Saleh. Tapi saya pilih ayat 5 sampai ayat 11. Dan saya akan bahas dan bicarakan tentang ayat-ayat ini. Ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah, ayat yang terakhir ini, kalau saudara baca dalam teks bahasa yang lain, bahasa Inggris misalnya, itu dikatakan bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, tapi istilah di hadapan-Mu itu in your presence, ya, di hadirat-Mu, di dalam kehadiran-Mu, in your presence, ya, di hadirat-Mu atau di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita rumuskan atau kita peras menjadi 4 janji Tuhan bagi kita. Bisa kita terapkan juga janji Tuhan untuk kita di tahun yang baru ini. Janji Tuhan untuk kondisi kita saat ini. Janji Tuhan untuk keluarga kita. Janji Tuhan untuk hidup kita pada saat ini. Yaitu ayat 5 sampai ayat 7.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Coba tafsirkan 2 ayat ini sendiri oleh saudara sendiri. Tidak terlalu sulit menafsirkannya. Tapi yang saya ingin katakan begini, dunia kita sekarang itu memberikan jaminan. Jaminannya, bisa benar-benar jadi jaminan. Tapi bisa juga enggak juga. Karena udah semakin canggih ya. Karena ada jaminan harta. Kalau punya harta, wah lumayan. Bisa hidup 20, 30 sampai 3 turunan. Berlian, emas. Ada macam-macam asuransi jiwa menawarkan asuransi dengan investasi, asuransi kesehatan, semua macam penyakit kritis, semua ditanggung. Dan ini benar, hitung-hitungannya betul semua. Dan kita percaya, makanya kita mau membayar premi. Ini semua jaminan-jaminan yang ada ditawarkan di dunia pada sekarang ini. Asuransi kecelakaan, tabungan investasi, asal jangan tabungan yang macam-macam yang di abal-abal yang dilarang pemerintah. Yang benar ini, dana pensiun dan lain sebagainya. Saya ini pensiunan, dan banyak teman-teman pendeta kritik gereja saya, kok pendetanya kok dipensiunkan? Nah iyalah, secara administrasi dipensiunkan, tapi tidak ada pensiun buat kami para pendeta. Pensiunnya nanti kalau Tuhan panggil ke dalam surga, itu sudah pensiun yang benar. Tapi saya terima pensiun juga, walaupun sedikit dari organisasi atau gereja saya. Dan sebenarnya pensiun itu ya uang saya juga. Karena ketika tunjangan-tunjangan diberikan, selalu dipotong. Dan disisihkan untuk pensiun sejak, berapa? 40 tahun yang lalu. Jadi lumayan ya jumlahnya. Tapi kan tidak dikasih semua sama saya. Itu kan dibagi ya. Dan kepada saya hanya diberikan sesuai formula atau perhitungan dari organisasi. Ini seolah-olah menjadi jaminan. Tapi yang enggak juga. Ada inflasi. Dan inflasi menang. Pensiun kalah. Jadi karena pensiun tidak pernah cukup. Jadi apa yang diatur oleh dunia ini, apa yang ditawarkan oleh dunia dengan hal-hal yang saya sebutkan, contoh yang saya sebutkan tadi, itu ternyata ya enggak sempurna lah. Menolong tapi tidak sempurna. Garansi atau jaminan yang diberikan juga tidak sempurna. Saya punya mesin cuci di rumah dan mesin cuci saya rusak. Nah, kalau yang rusak, yang paling susah itu Ibu Frans, istri saya. Wah, dia sudah mulai mesti cuci pakai tangan. Dan itu untuk orang tua sudah sedikit sulit, harus tunduk-tunduk dan lain sebagainya. Jadi bagaimanapun juga cari uang ya harus ada. Lalu teknisi datang lalu dia perbaiki. Wah dia ganti. Saudara-saudara saya mulai pintar loh. Saudara kalau ada kerusakan mesin cuci coba WA saya kasih tahu nanti step-stepnya. Apa yang mesti diperiksa dulu. Ya, entah bearingnya, kalau dia bunyi gludak-gluduk dan lain sebagainya. Tapi jangan terpengaruh dulu dengan teknisi bilang oh ini mesti diganti, ini ganti. Enggak. Paling-paling sirkuitnya atau paling-paling ada yang kecil aja sekring atau apa yang putus yang hanya perlu diganti saja. Jangan digertak oleh biaya-biaya besar. Oh ini mahal. Dia selalu bilang, Pak ini mahal Pak. Mahalnya berapa? Ada kalau di toko sih bisa 700-an. Buset. Nggak jadi deh. Ya saya bayar 50.000 karena dia visit saja. Batal. Tapi yang berhasil, mesin cuci saya jadi benar. Dia bikin bond, saya bayar. Pak garansinya berapa? 2 bulan Pak kalau yang kayak begini. Ya ilah, 2 bulan saja saya dikasih jaminan atau garansi. Dan ternyata benar saudara, habis 2 bulan rusak betul. Ini orang pengalaman. Ya, dia udah tahu, dia pengalaman. 2 tahun paling rusak lagi, panggil lagi dia. Ya. Nah saudara-saudara, saya tidak beralih ke teknisi lain, saya kembali ke dia. Pak benar Pak, 2 bulan rusak. Tolong dong betulin lagi. Iya boleh. Tapi separuh harga dong ya. Kan kemarin kan dia udah betulin lagi.
Iya deh Pak. Ya, jadi dikasih diskon karena dia sendiri yang betulin, dia taat dan saya taat sama jaminan, sama jaminannya 2 bulan, maka dia kasih saya diskon. Nah, saudara-saudara, ya begini ya, ini dunia hanya bisa kasih jaminan-jaminan seperti itu. Menakutkan ini, gak enak kalau kita hidup seperti ini. Tapi yang paling sempurna saudara adalah jaminan kesejahteraan dari Tuhan karena janjinya untuk hadir di dalam kehidupan dan menyertai kita pada setiap langkah hidup kita dan dalam setiap bidang kehidupan kita. Saudara, ayat-ayat ini, ayat 5 sampai ayat 6 dan ayat 6 ini menggambarkan bagaimana Tuhan menjamin suku Lewi. Jadi saudara baca ini, memang ditujukan kepada kami, kita semua yang hidup pada hari ini. Dan itu tujuan firman Tuhan ditulis seperti ini. Tapi latar belakangnya, Daud menulis ini, membicarakan di ayat 5 dan ayat 6, dan referensinya adalah suku Lewi. Suku Lewi tidak punya warisan, tidak punya bagian. Suku Lewi tidak ada pensiun, suku Lewi tidak ada gaji, suku Lewi tidak ada tunjangan, suku Lewi tidak ada apa-apa. Tidak dikasih kapling, tidak dikasih peninggalan rumah, dan lain sebagainya. Suku Lewi hanya bergantung pada Allah saja. Dan oleh karena itu Allah mengatur melalui Musa pada waktu itu bahwa suku Lewi ini diatur seperti ini, yaitu bahwa mereka walaupun mereka tidak punya harta dan tanah apapun, mereka benar-benar bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi warisan mereka. Tuhan yang mencukupkan kehidupan mereka. Tuhan yang menolong mereka di dalam kehidupan sehari-hari, kesejahteraan mereka. Tuhan yang menjadi warisan dan jaminan mereka. Nah saudara-saudara, ini gambaran jaminan Tuhan dan warisan yang telah Tuhan jadikan atau sediakan di tahun yang baru bagi kita, umat Lewi masa kini. Loh kok bisa sih Pak? Bapak kok bisa bilang kita ini Lewi juga, umat Lewi masa kini? Loh iyalah. Coba kita buka di dalam firman Tuhan, Wahyu pasalnya yang pertama. Ini surat Rasul Yohanes kepada gereja-gereja, 7 gereja khususnya. Dan dia berkata begini dalam firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Nah, saya bacakan buat saudara-saudara. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Nah ini dia, bagi dia, yaitu bagi Yesus, Tuhan, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Nah, imam-imam ini Lewi, suku Lewi, imam. Kita dijadikan imam-imam setelah kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika Tuhan menyucikan kita, hidup kita dibersihkan dari dosa-dosa kita, langsung kita diangkat di dalam kerajaan Allah menjadi petugas-petugas, pelayan-pelayan, imam-imam dalam rumah Tuhan. Nah di sini kita lihat bahwa dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah ini di sini keistimewaan kita jadi orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen ketika saudara menerima Yesus, percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus menyelamatkan saudara. Dan iman itu juga tidak mungkin datang dari saudara. Saudara terlalu berdosa, tidak bisa punya iman itu. Tidak bisa, udah rusak. Dan itu anugerah Allah. Dan Allah meletakkan tangannya di atas hidup saudara, memilih saudara, dan menyatakan bahwa
saya akan berikan iman kepada orang ini. Dan kalau dia mau terima, maka iman yang saya berikan itulah dia pakai untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara pikir, saya imannya dari mana Pak? Ya dari Tuhan. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita berterima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau berikan iman itu kepada saya. Karena saya sebenarnya nggak bisa punya iman. Nggak bisa. Tapi anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang berikan kepadaku. Dan iman itu, beriman kepada Tuhan yang telah mati bagiku dan mengampuni dan menghapus semua dosaku. Dan keistimewaan kita bukan saja pada status itu saja, tapi keistimewaan itu adalah status kita sebagai imam-imam umat Lewi. Nah ini luar biasa. Ini yang firman Tuhan katakan, bukan saya. Ini bukan teori saya. Ini firman Tuhan. Saudara baca lagi dan lihat bahwa saudara kalau sudah berkomitmen di gereja ini untuk menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan, otomatis saudara, peran saudara bukan sebagai hadirin saja di dalam gereja. Tapi peran saudara adalah umat Lewi. Saudara menjadi imam-imam di dalam gereja ini. Saudara melayani Tuhan. Saudara melayani diri saudara sendiri. Kerohanian saudara. Saudara jaga, saudara layani. Saudara berdoa dan menjadi imam buat keluarga saudara. Bagi anak-anak saudara, bagi istri, bagi suami saudara. Saudara menjadi imam-imam bagi komunitas Kristen yang ada. Saudara menjadi imam di dalam gereja ini. Saudara melayani dan saudara katakan, Bu Gembala, saya ini imam loh. Tolong kasih saya pelayanan. Saya bisa buat apa di gereja ini? Saudara menjadi imam bukan melayani secara fisik, semuanya hidup saudara berikan. Harta saudara berikan. Semua kesehatan saudara berikan. Waktu saudara berikan. Bakat saudara untuk main musik. Bakat saudara untuk mengajar dan lain sebagainya. Itu adalah tugas atau pekerjaan dari imam-imam. Sama seperti kalau kita pelajar di masa yang lalu, dalam perjanjian lama, imam-imam memang kerjanya seperti itu. Mereka melayani Tuhan di dalam ruang Maha Kudus. Dan hanya mereka yang bisa menjadi perantara dari orang-orang umat Israel yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Dan peran doa-doa syafaat atau perantaraan itu dan korban yang disampaikan sebagai ketentuan pada saat itu hanya bisa dilakukan oleh seorang imam. Bergantian mereka ada jadwalnya. Padahal mereka juga orang berdosa. Tapi Tuhan beri mereka keistimewaan untuk menjadi perantara dari umat Israel, orang-orang yang berdosa lainnya. Nah, pada waktu Yesus mati di kayu salib, masih ingat? Ketika dia mati, maka tirai bait Allah robek terbelah dua. Dan firman Tuhan mengatakan, itulah tanda bahwa tidak ada lagi peran seperti imam seperti itu. Karena sekarang semua orang boleh jadi imam dan datang masuk ke dalam ruang maha suci. Semua orang boleh datang di hadapan Allah. Allah hadir di mana-mana. Allah tidak hadir di satu tempat sebagai yang dikenal sebagai Shekinah di tabernakelnya. Bukan, Allah ada di mana-mana sekarang setelah Yesus mati. Dan kamulah imam-imamku, kata Rasul Yohanes dalam kerajaan Tuhan. Jadilah imam yang benar. Dan untuk itu, karena saudara punya status yang istimewa sebagai imam, Tuhan punya perhatian khusus buat saudara. Dia sediakan. Seperti tadi di dalam Mazmur yang kita baca, Mazmur 16 tadi, itu dikatakan bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Saudara, ini yang saudara terima. Saudara pada pagi hari ini mengatakan, iya benar Tuhan. Engkau menjadikan aku imam-imam sekarang mulai saat ini. Atau mungkin sudah lama, tapi diingatkan kembali pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau perhatikan aku. Karena bagian wariskanmu dan pialaku
Engkau sendiri yang meneguhkan. Engkau sendiri menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Dan aku berterima kasih kepadamu. Di ayat 5 itu menggambarkan suatu undian. Ya, dikatakan sini, engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ngerti nggak nih maksudnya? Susah ya ngerti, undian apa ini? Kenapa mesti ngomong begini? Pada waktu itu digambarkan, ada undian berkat Tuhan di zaman itu antara Tuhan dengan iblis. Jadi iblis menantang Tuhan bahwa ayo kita bikin undian yuk. Ya, lihat nih siapa yang kalah. Masih ingat cerita Ayub? Dan Tuhan izinkan. Dan undian itu ya iblis yang menang dan Tuhan izinkan, oke, cobai Ayub. Tapi bagi orang yang disebut imam-imam itu beda. Karena di Amsal 16 ayat 33 misalnya, ini salah satu saja, saya kutip. Undi, ya yang tadi saya jelaskan antara iblis dan Tuhan. Karena iblis mau ngetes, ini imam ini gimana nih? Kita uji, kita undi dulu dia. Undi dibuang di pangkuan. Aman ya? Dia nggak lari kemana-mana. Aman di pangkuan kita. Tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi biarpun iblis mau mengundi, mau macam-macam, mau ada trik-triknya untuk dia menang, tetap keputusan ada pada Tuhan. Saudara, sebagai imam-imam, kadang-kadang di dalam dunia kita ini, di dalam bisnis, di dalam usaha kita, itu kayak gambling juga. Kayak undian juga. Masuk nggak nih ya? Duit gue kembali nggak nih ya? Jadi nggak nih ya bisnis ini? Dan seolah-olah ada pergumulan dalam pikiran kita, seolah-olah ini satu undian di dalam kehidupan usaha kita, dalam kehidupan kita juga. Tapi ingat saudara-saudara, iblis memang selalu ada di mana-mana juga dalam usaha kita. Tapi sekarang firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 33. Boleh, silakan undi dibuang, silakan undi, silakan gambling dalam bisnis saya, dalam kehidupan saya. Tapi ingat, setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Dan ini sifat Tuhan. Tuhan itu begitu pintar dan begitu bijaksana, hikmatnya tidak pernah merencanakan kecelakaan. Dia pintar sekali, tidak pernah. Tuhan yang begitu mengasihi kita tidak pernah merencanakan hal-hal yang menghancurkan hidup kita. Jadi setiap keputusan itu baik buat kita. Apapun yang kita khawatirkan, apakah itu undian yang dalam bisnis kita takut, kita rugi, kita takut, untung nggak nih ya, untung nggak nih ya, serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka keputusannya pasti berasal dari Dia dan Dia akan menentukan keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena Dia punya perhatian khusus pada imamnya. Pastikan saudara jadi imam-imam dari Tuhan. Pastikan saudara selalu berada di ruang Maha Kudus dalam arti rohani. Di mana kehadiran Allah selalu ada. Pastikan saudara ada di situ terus. Kehadiran Allah di rumah saudara. Kehadiran Allah di gereja ini. Kehadiran Allah di kantor, di meja tulis saudara. Di counter di mana saudara berjualan. Pastikan setiap pagi berdoa, Tuhan inilah tempat Maha Kudus. Saya berjualan. Ada undian nanti, untung rugi, keputusan daripadamu. Karena saya ini adalah imammu Tuhan. Engkau yang menjadi warisanku. Engkau yang menjadi jaminanku. Semua nanti polis asuransiku kepadamu, engkau yang tentukan dan engkau yang berikan kepadaku. Ini jaminan kesejahteraan kita dari Tuhan.
Ini janji Tuhan juga buat kita di tahun yang baru ini, 2022. Bagaimanapun undian kehidupan ini berlangsung, keberuntungan selalu ada di pihak kita karena Allah menyertai kita. Dia yang menetapkan, kehadirannya menjamin hal ini, dan kehadirannya juga memastikan itu semua. Yang kedua, kita melihat di ayat 8 dan ayat 9, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Nah, saudara-saudara, dengan jaminan ini ada ketentraman, ada ketenangan, dan keberserahan. Ini istilah saya. Jadi saya mau keluar dari kata pasrah. Karena kalau pasrah itu masa bodoh. Kalau pasrah itu ya gimana-gimana lah, biarin lah, gue pasrah aja deh. Beda. Kita sebagai imam, sebagai orang Kristen, kita jangan pasrah, tapi berserah. Berserah artinya, kalau pasrah itu seolah-olah tidak ada kekuatan dari mana-mana yang menolong kita, itu kita pasrah. Tidak ada sumber-sumber, tidak ada yang bantu kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Sudah pasrah, itu pasrah. Ya, dalam pengertian saya ini. Oleh sebab itu saya tekankan, bukan pasrah tapi berserah. Kalau berserah, kita serahkan kehidupan kita, nasib kita, semua usaha kita, hidup kita kepada yang punya kehidupan ini, yang berkuasa, yang punya kasih yang luar biasa, perhatian luar biasa kepada kita. Jadi jangan pasrah tapi berserah. Ketika jalan buntu, tidak bisa berbuat apa-apa, jangan pasrah. Tapi berserah. Tuhan, di titik ini, saya tidak melihat jalan. Saya lihat undian kayaknya menang si iblis ini. Tapi saya berserah. Karena saya anakmu, saya imammu. Saya melayanimu Tuhan. Firman-Mu Tuhan sendiri mengatakan bahwa saya diperhatikan khusus oleh Tuhan. Bahwa Tuhan memilih saya. Ini istilah di ayat 5, kembali ke ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ini diilustrasikan seperti Tuhan, Engkaulah yang memberi rumah. Ada 3 kamar, ada halaman, ada carport untuk mobil, ada tanah di samping karena kebetulan di hook rumahnya untuk tanam-tanam dan tanam bunga dan lain sebagainya. Dan engkau membayar DP-nya, engkau membayar cicilannya, dan engkau melunasi rumahku. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi Tuhan menyediakan semuanya. Tidak usah khawatir bahwa nanti akan ada kekurangan lain-lain. Di sini Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Tuhan, Engkau yang mendirikan rumah, Engkau yang beli rumah itu, Engkau yang bayar DP, Engkau yang bayar cicilan, Engkau yang lakukan semua. Karena aku imammu. Aku melayani Tuhan dengan benar. Nah, saudara-saudara, ini di ayat 8 dan 9 tadi yang kembali lagi kita Tuhan, karena itu ada ketentraman. Karena itu ada ketenangan jiwa, karena ada penyertaan Tuhan. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat. Itu sebabnya hati kita bersukacita. Jadi kebutuhan spiritual kita terpenuhi. Itu dikatakan jiwa kita bersorak-sorai. Kebutuhan jiwa kita dan perasaan kita terpenuhi. Tubuhku tenteram. Berarti kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Nah, inilah makna dari kehadiran Allah di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan gereja kita. Nah, saudara, yang ketiga ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Coba ayat 10 katakan begini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara-saudara, saya harus hati-hati bicara di sini karena ada banyak penafsiran, ada banyak pengajaran di luar sana yang seringkali menjadi ilusi dan membuat kita bingung tentang cara Tuhan melindungi
kita. Kalau saudara mau tahu cara Tuhan melindungi kita, maka saudara harus kembali ke Alkitab. Jangan bikin bayangan atau fantasi macam-macam kata orang dan lain sebagainya. Maksud saya begini, meskipun dalam perjalanan hidup kita nanti ada saja bahaya yang mengancam. Jadi kita tidak imun dari pencobaan, kita tidak imun dari sakit penyakit, kita tidak imun dari segala kesusahan. Tetapi janji Tuhan adalah perlindungan di dalam semua hal ini. Masih ingat cerita Daniel dan kawan-kawannya? Ya, 3 orang ini mereka dibuang ke dalam goa atau di dalam sumur. Ada api yang bernyala-nyala karena Raja Nebukadnezar marah sekali. Mereka tidak mau ikut menyembah dewa dari raja waktu itu. Dan ketika mereka dibuang, api itu tidak mati. Jadi kesusahan tidak bisa otomatis hilang, mati karena kita imam. Tidak. Tapi ketika saudara baca atau lihat dalam cerita ini di firman Tuhan, mereka berjalan di tengah-tengah api. Mereka tapi tidak terbakar, pakaian mereka tidak hangus. Mereka jalan di tengah-tengah. Jadi bukan karena waktu itu Tuhan berkenan lalu apinya mati, tidak. Api tetap bernyala. Tapi ada satu orang lagi di situ. Dan firman Tuhan katakan malaikat Tuhan menyertai mereka. Lalu mereka ngobrol satu sama lain. Dan malaikat itu katakan, ngeri ya api ini ya, kira-kira begitu ya. Api ini memang mengerikan. Apinya enggak mati, masih ada terus. Tapi mereka ngobrol. Karena ada perlindungan dari Tuhan. Ada kehadiran Tuhan ada di situ. Lalu mereka bertiga tanya, kok bisa ya? Kok bisa ada api ini yang mestinya menghanguskan kita tapi tidak? Emangnya apa keistimewaan kita? Lalu malaikat bilang, saya kasih tahu ya, Tuhan itu bangga banget sama kamu. Makanya Tuhan izinkan ini, tapi Tuhan selamatkan kamu dari semua ini. Nah saudara-saudara, di zaman sekarang juga hal ini bisa terjadi. Kita tidak bisa menghindar dari kecelakaan, kita tidak bisa menghindar dari hal-hal yang lain, dari sakit penyakit, tetapi di dalam pengalaman-pengalaman ini, kehadiran Allah selalu ada dan itu dijamin. Dijamin oleh firman Allah. Perlindungannya selalu ada dan malaikatnya menyertai kita. Waktu itu istilah malaikat. Sekarang kita katakan Roh El Kudus, Tuhan Allah sendiri. Roh El Kudus adalah roh Allah. Dan bukan rohnya Allah, itu Allah sendiri. Ya, bukan satu kekuatan roh tersendiri, tidak. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Hadir, kondisi apapun, seperti api, atau seperti apapun dalam kehidupan kita. Jangan takut, perlindungan Tuhan ada. Undian bisa merugikan kita, api bisa menghanguskan kita, macam-macam bisa menghancurkan kita. Tetapi sebagai imam-imam pada masa kini, kita tahu kita menjadi perhatian khusus dari Tuhan. Dan perlindungan Tuhan seperti ini dalam ayat-ayat 10 ini juga mengatakan Allah hadir di dalam segala keadaan. Pemazmur di Mazmur 23 ayat 4 kita mungkin sudah hafal juga. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya geli deh, ayat ini sering dipakai atau dikutip di penguburan. Nah, lalu selalu dinyanyikan juga. Apa hubungannya sama kuburan? Tidak ada hubungannya sama pemakaman. Saya sendiri pernah pakai juga. Lalu saya bertobat, saya pikir iya maaf Tuhan saya salah waktu itu. Belum ada pencerahan yang benar dari Tuhan.
Tapi sebenarnya ayat ini punya latar belakang bahwa lembah kekelaman itu bukan masuk atau meninggal. Kalau kita meninggal, kita masuk surga, mana apanya yang kelam? Apanya yang gelap? Enggak ada. Tapi lembah kekelaman ini adalah, ini real, ini lokasi yang benar ada. Nah, Ibu Gembala sudah pernah ke Israel, saya belum pernah. Tapi saya baca bahwa ini ada sebelah timur Bait Allah, Yerusalem. Itu ada yang disebut lembah kekelaman. Kalau hari ini saudara ke situ ada banyak. Itu tanah yang paling mahal di situ karena itu kuburan dari orang-orang kaya di dunia ini. Kita nggak mampu lah beli tanah di situ. Karena dipercaya bahwa nanti kalau Mesias datang kedua kali dari situ, maka kuburan-kuburan itulah yang akan terbuka dan orang-orang itu akan dibangkitkan. Makanya orang mau dikubur di situ. Nah itu namanya lembah kekelaman. Jalan itu serem. Dulu jalan itu jarang dilewati orang oleh karena banyak penyamun. Biasalah di kuburan kan banyak orang jahat. Nah jadi orang takut. Nah ketakutan-ketakutan ini dibayangkan, diilustrasikan oleh pemazmur dalam Mazmur 23. Sekalipun aku harus lewat jalan itu, menakutkan, tidak enak. Ya, aku tidak takut bahaya. Bahayanya ada. Itu real, bukan ilusi. Bukan kata orang, benar itu terjadi. Ada bahaya di situ. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, kalau saudara pun ada di dalam sakit penyakit, saudara ada di dalam kesulitan, saudara jangan pasrah sendirian, tapi percaya bahwa di dalam perjalanan itu, dalam pengalaman itu, Allah hadir dan Allah ada memberi perlindungan kepada saudara. Banyak yang bisa bersaksi tentang hal ini tentunya. Nah saudara, jalan kehidupan ini yang belum kita ketahui memang menakutkan. Kita tidak tahu kemana beloknya, kemana lurusnya. Sesuatu yang tidak jelas. Tapi buat Allah itu jelas. Jadi kita berserah kepada Allah yang jelas tahu jalan hidup kita. Nah, kita tidak tahu dan itu menakutkan. Tapi nggak usah takut. Berserah kepadanya karena dia tahu jalan hidup kita. Dia yang menetapkan, dia yang tentukan. Dia tahu masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan tentang hidup kita. Ia mengendalikan alam semesta. Dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan semua ini dimasukkan dalam rancangannya bagi kehidupan kita. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam keluarga kita, dalam hidup kita, itu ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak mengejutkan Tuhan. Tidak jadi surprise bagi Tuhan. Tuhan tidak bilang, waduh. Enggak. Tuhan sudah mengetahuinya lebih dahulu apa yang akan terjadi. Dan di dalam hikmatnya, dalam kasihnya, dia sediakan jalan keluar. Dia kirim malaikat Tuhan. Dia kirim Roh Kudus untuk menolong, menjadi perlindungan buat kita. Jadi jaminan perlindungan dan keamanan ini jangan hanya dipersempit artinya dengan perlindungan fisik atau lingkungan saja. Tapi lebih pada kehadiran Allah di dalam setiap kondisi dan setiap keadaan hidup kita. Allah hadir. Doa kita jadi lain. Kita tidak lagi protes. Kita tidak lagi paksa Tuhan. Kita tidak lagi menuntut-nuntut dari Tuhan. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Nah, ada kan orang-orang Kristen yang kami menuntut Tuhan. Kami klaim, kami Tuhan harus. Lu ini yang Tuhan siapa? Ini ngatur Tuhan jadinya. Tapi imam-imam, pelayan Tuhan berserah. Tuhan, engkau tahu kehidupanku. Engkau hadir di dalam hidupku. Nah saudara, yang terakhir, yang keempat, ada jaminan kehadiran Tuhan. Nah ini yang menjadi klimaksnya ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadiranmu, di kehadiranmu, in your presence, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah walaupun tahun 2022 ini jadi
misteri, sesuatu daerah yang baru buat kita, tapi Allah sudah tahu di mana ada gunung, di mana ada lembah, di mana ada bukit, di mana ada jurang. Allah sudah tahu. Berserahlah kepadanya, ikutilah dia. Dia berjalan di samping kita, dia tidak berjalan di depan kita sehingga kita pemandangan kita terhalang. Dia tidak berjalan di belakang kita, lalu kita nanti salah belok, dan dia jalan di samping kita. Dia hadir bersama dengan kita dan memberi kita kekuatan. Dan kondisi kita, keadaan hidup kita di dunia di mana kita tinggal sekarang memang selalu berubah. Tapi kasih Allah untuk kita tetap sama kuatnya dan sama abadinya. Kehadiran Allah dalam hidup kita punya arti begini. Nah ini kena kita semua ini. Meskipun kita karena salah satu hal yang terjadi dalam hidup ini kecewa. Kita kecewa terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap menaruh harapnya di dalam kita. Kita bilang, Tuhan, saya resign jadi imam. Saya kecewa, doa saya nggak dijawab, dan lain sebagainya. Saya resign, saya mundur. Tapi Tuhan tetap percaya kita. Tuhan tidak pernah resign, tidak pernah mengundurkan diri untuk hadir di dalam kehidupan kita. Meskipun kita kecewa dan berhenti melayani Tuhan, protes, boikot, Tuhan tetap bekerja untuk kita. Tidak men-stop Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan tetap melayani kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan yang begini yang kita sembah, yang kita rayakan kehadirannya setiap hari kita beribadah di dalam tempat ini. Meskipun kita mengabaikan suaranya, nggak mau dengar, dan bersikap masa bodoh, Tuhan tetap mendengar, tetap memperhatikan dan menjawab doa-doa kita. Sekali lagi, Tuhan tidak tergantung pada kita. Kita yang tergantung pada Tuhan. Jadi jangan saudara punya persepsi, anggapan kayak terhadap sesama manusia. Gua cuek, lo cuek. Lo cuek, gua cuek. Tidak. Kita cuek sama Tuhan. Tuhan tidak pernah cuek. Tetap perhatikan, tetap penuhi kebutuhan. Nah, itu sifat Tuhan. Tidak bisa. Dia tidak bisa dikendalikan oleh perasaan kita. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan. Tuhan mengendalikan kita. Itu sebabnya kita pegang tangannya kuat-kuat. Meskipun kita lari dari hadiratnya, tidak mau bersekutu dengannya lagi, ia tetap berada dekat dengan kita. Nah saudara, di Mazmur yang Mazmur favorit saya, saya suka sekali, 139. 139. Saya lihat ayat 7 ya, ayat 7 dan seterusnya. Seluruh Mazmur ini, coba saudara nanti di rumah baca. Ini penekanan kehadiran Tuhan. Tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang saya sebut tadi. Tidak bisa. Ayat 7, Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Wah, ngeri sekali ini. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ajaib, luar biasanya kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Tidak dipengaruhi oleh apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini. Meskipun kita berkata, saya nggak punya waktu untuk Tuhan, Tuhan selalu punya waktu untuk kita. Meskipun kita gagal dalam hidup ini, Tuhan tetap setia memberi kita kesempatan lagi untuk coba lagi, untuk datang kembali kepadanya. Luar biasa Tuhan kita.
Dan saudara-saudara, sebagai kesimpulan di slide 4 ini, slide berikutnya, saya simpulkan begini. Inilah janji-janji Tuhan buat kita. Ia sediakan jaminan hidup kita. Ia sediakan ketentraman hati buat kita. Ia melindungi kita. Ia hadir senantiasa di sepanjang hidup kita. Jadi ketika saudara beribadah di sini, saudara melayani Tuhan di sini, di bawah dalam tahun ini di bawah tema presence, God presence, maka saudara diingatkan kembali pada kebenaran ini. Dan saudara akan berterima kasih kepada yang diilhami oleh Tuhan untuk menetapkan tema ini. Ya kok tema ini yang dipilih? Terima kasih Tuhan. Karena ada orang yang Tuhan pilih untuk menetapkan tema ini dan menjadikan tema ini bagi kami semua, bagi saya pribadi, keluarga saya, bagi gereja saya sepanjang tahun ini. Apa yang harus kita buat? Pulang dari tempat ini, sesudah ibadah ini, atau sekarang, apa yang harus kita buat? Mari kita rayakan. Mari kita hormati kehadiran Tuhan. His presence. Ada satu lagu di gereja saya katakan, in His presence there is power. In His presence there is comfort. In His presence there is love. Nah, ini benar. Sehingga di dalam kehadiran kita ini menuntun cara kita menyanyi di sini, ini menuntun cara kita berdoa, ini menuntun dan membimbing kita cara beribadah. Karena presence, God's presence, kehadiran Allah itu merubah sikap kita dalam ibadah. Cara berpakaian kita berubah, cara jalan kita berubah, cara kita bermain musik berubah, cara kita menyanyi berubah. Semua ada senandung, ada nuansa respect, hormat atas kehadiran Allah. Karena Ia hadir di sini. Nah, ini kita bawa ke rumah. Dan di rumah kita pun begitu, kita duplikasi. Kita, ya ini istilah tidak benar, kita template begitu ya, tidak terlalu benar. Tapi kita duplikasi, kita di rumah juga begitu. Allah hadir dalam rumah kita. Dulu gak pernah doa sama-sama habis makan malam. Sekarang sebelum tidur jam 9 atau jam 8 ada doa bersama, kumpul semua. Simple aja lah, gak usah khotbah, gak usah macam-macam. Kan kita bukan pengkhotbah. Ada buku tuntunan dari gereja ini mungkin yang diberikan. Dan lain sebagainya. Kehadiran Allah, rayakan, hormati, di rumah juga, di tempat kerja juga. Ini saya terlibat di GPIA dan kenal Ibu Elizabeth, karena dulu Elizabeth Ibu kerja di satu kantor, dan kantornya ini dijadikan juga tempat kehadiran Allah. Jadi saya diundang suruh khotbah di situ, di kantornya ini. Kantor Sriwijaya atau apa namanya, saya lupa, wah puluhan tahun yang lalu itu. Tapi di mana kita yakin dan rayakan dan hormati kehadiran Allah, di situ Allah berkenan. Dan kita nyatakan, saya lakukan ini karena saya imam. Saya masuk dalam suku Lewi masa kini. Dan Engkau yang menyediakan bagian-bagian bagiku. Engkau yang membayar DP-nya, Engkau yang menjamin, Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan kesejahteraan kepadaku, karena firman-Mu berkata, umatku, umat Lewi, imam-imamku, ku istimewakan. Dan aku punya perhatian khusus. Barangkali kita tidak lagi berjalan dengan iman seperti itu. Barangkali kita sudah tidak lagi membaca Alkitab dan berdoa dengan teratur. Barangkali ada dosa-dosa yang tersembunyi. Kita kelihatan bagus, alim, tapi ada hal-hal yang disembunyikan. Saudara jangan jalani tahun yang baru ini sebelum saudara punya kepastian bahwa saudara benar jadi imam Tuhan, umat Lewi
dalam hidup ini. Terakhir, Musa berdiri di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan Tuhan perintahkan dia, dirikan kemah pertemuan ya, kemah suci pada waktu itu, di gurun pasir. Aku akan menuntun kamu masuk dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan janjikan segala sesuatu, daerah baru bagi Musa. Tapi bukan daerah baru bagi Tuhan. Bagi Musa baru, Tuhan tidak. Dan berulang kali Musa minta dari Tuhan agar kehadiran Tuhan menyertainya dalam memasuki daerah baru. Keluaran 33 ayat 15. Di slide yang kelima, yang terakhir ini menjadi doa kita. Keluaran 33 ayat 15. Ini menjadi doa kita pada saat ini juga. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi dalam bahasa Inggrisnya lebih cocok ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, ini istilahnya, if your presence doesn't go with us, tidak ikut kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini bukan nantang Tuhan, ini bukan ngajarin Tuhan, bukan. Ini pernyataan iman. Kami hanya pergi kalau kehadiran-Mu Allah ada bersama dengan kami. Saudara-saudara, inilah doa kita, dan marilah kita masuki daerah baru, kita hidup yang baru, tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan dengan kehadirannya selalu dalam hidup kita. Saya ada doa di sini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa, dan doa ini saya baca pelan-pelan supaya saudara berdoa di dalam hati juga. Begini, Tuhan, karena Engkau hadir di dalam setiap langkah hidupku, pada pagi hari ini saya sandarkan hidup saya pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan dan pada janji-janji-Mu. Tuhan, hari ini saya percayakan masalah keuangan saya pada Tuhan. Tuhan jadi sumber kesejahteraanku. Tuhan, pada hari ini saya serahkan masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau sanggup menyembuhkan, karena Engkau sanggup memulihkan. Tuhan, pada hari ini saya tidak mau panik lagi. Saya menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Karena Tuhan tahu hidupku. Tuhan yang mengatur langkah-langkahku. Tuhan, pada hari ini saya tidak takut lagi. Tuhan, pada hari ini saya letakkan seluruh rencana masa depanku di tangan-Mu. Tuhan adalah Tuhan atas hidupku. Tuhan, pada hari ini, meskipun hidupku masih dilanda berbagai masalah dan beban, saya sudah bisa melihat berkat, kehadiran, dan penyertaan Tuhan. Dan untuk itu saya berterima kasih kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua dan memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa menggunakan sampul persembahan yang sudah disediakan di depan, dan juga bisa melalui QR Code yang sudah tertera di belakang. Untuk pengumuman selanjutnya, saya persilakan untuk multimedia.
Shalom, Mama, Papa, adik-adik, dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, bukan? Tentu luar biasa dong, karena kita juga akan bawain kabar yang sangat luar biasa. Yeay! Jadi saya Lilis dan Saya Syukur. kami berdua akan membawakan kabar yang luar biasa dan tentunya ditunggu oleh adik-adik semua nih, yaitu Ibadah khusus anak keluarga Allah akan dimulai kembali. Hore! Kapan sih ibadah anak akan dimulai kerilis? Nah, ini perlu banget dicatat sama adik-adik dan teman-teman semua. Kita bisa mengikuti ibadah khusus anak pada tanggal 6 Februari 2022 jam 9 pagi. Jadi untuk Bapak dan Mama bisa membawa atau mengantarkan adik-adik untuk beribadah khusus anak di lantai 2 ya. Jadi Mama dan Papa tidak perlu lagi khawatir ketika sedang beribadah di ruang bawah. Oh iya, kita ibadah khusus anak juga mengikuti protokol kesehatannya supaya Mama sehat, Papa sehat, adik-adik semua sehat, dan kita semuanya juga ikut sehat. Di ibadah khusus anak, kita ngapain aja ya? Di ibadah khusus anak, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertemu Cici Koko dan teman-teman, serta kita bisa bermain bersama Cici Koko dan teman-teman selagi Mama dan Papa sedang beribadah di bawah. Jadi untuk Mama dan Papa jangan lupa ya untuk membawa adik-adik semua untuk beribadah khusus anak ya. Jadi kayaknya kita udah sampein semua kabarnya Kak Syukur. Iya, udah semuanya. Aku jadi pengen cepat-cepat ketemu sama adik-adik semua nih di sana. Harus dong. Kalau gitu kita udahin dulu ya pengumumannya. Saya Syukur. Dan saya Lilis. Sampai ketemu di ibadah khusus anak keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bersyukur kepada Tuhan dan sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andrew Franz. Pagi hari ini benar-benar telah membangkitkan kami kembali, menggairahkan kami kembali karena kehadiran Allah ada atas setiap kami. Belajar menghargai, menghormati akan kehadiran Allah, pasti kita diberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput untuk Ibu Bapak bangkit berdiri. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu, untuk penyertaan-Mu, di mana kami boleh semua terlibat di dalam pujian penyembahan dan siang pada pagi, siang, sore hari ini dimanapun berada. Baik lewat onsite maupun online, kami percaya semua diberkati dan boleh dibangkitkan kembali kegairahan kami untuk kembali menghormati akan kehadiran Allah, menghargai, mengasihi Allah lebih dari segalanya karena Dialah kita hidup. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Ungkapkan lagi ya Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu sehingga boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Berkati keluarganya dan Kau memberikan kekuatan yang ekstra atas hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Cukupkan apa yang diperlukan. Kekuatan kesehatan kami percaya Tuhan. Jaminan-jaminan ini ada bagi kami semuanya. Karena kami menghargai, menghormati, mengasihi akan kehadiran-Mu. Ampuni Tuhan, selama ini mungkin kami punya persepsi yang salah. Ampuni selama ini kami tidak menghargai kehadiran-Mu. Ampuni selama ini ya Allahku, mungkin kami kurang faham akan kehadiran-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus terus bekerja dan menerjemahkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh lebih baik di tahun-tahun yang belakang ini Tuhan. Untuk menuju tahun depan, tahun di mana Engkau akan datang ya Allahku. Tahun di mana kami boleh mempersiapkan akan kehadiran-Mu dan memenangkan banyak jiwa lagi ya Bapa. Syukur, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa bagi Bapak Presiden kami Jokowi beserta seluruh jajarannya Bapak. Berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi agar dalam masa 2 bulan ini yang diberikan untuk
menetapkan undang-undang dapat memilih kepala otorita ibu kota negara yang baru, yang berkompeten di bidangnya dan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Memang sulit Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang hidup. Berikan hikmat ini agar Bapak Presiden tidak salah menentukan orang-orang. Kami percaya Tuhan, ada kepemerintahan ini adalah semua atas kehendak-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, patahkan segala siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu yang bekerja sama dengan kelompok intoleran, kelompok radikal yang ingin menggocoh stabilitas pemerintahan Presiden kami. Bapak, kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu ya Allahku, agar Indonesia penuh kemuliaan-Mu, jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, luputkanlah Indonesia Tuhan dari terjadinya gelombang ketiga COVID-19, mengingat jumlah kasus positif di Indonesia meningkat 5 kali lipat dalam 3 minggu terakhir. Dan agar masyarakat Tuhan boleh dengan taat menyadari Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap kami dalam kuasa darah-Mu. Kau izinkan semuanya ini mendatangkan kebaikan, mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa kami tidak usah takut ada kehadiran Tuhan, tapi kami juga harus waspada. Kami tidak boleh ceroboh, kami harus terus intim dengan Engkau ya Allahku. Dan kami boleh menjaga agar kehadiran-Mu ini Tuhan tidak sia-sia di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menghadirkan kehadiran-Mu di tengah keluarga, komunitas, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allahku, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati seluruh persembahan yang dipersembahkan, baik secara khusus ataupun persembahan syukur, perpuluhan apapun yang dipersembahkan. Kuduskan Bapa, semua untuk kemuliaan dan Kau janji-Mu Engkau tepati ya Bapa. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk anak kami yang besok sekolah ya Allahku. Mereka yang ujian Engkau juga tolong berikan hikmat-Mu, kepandaian. Dan khususnya kami berdoa untuk anak-anak muda Tuhan, generasi Jeremia. Ya Allahku, berbicaralah, karena anak-anak muda sebagai pilar, anak-anak muda sebagai penentu masa depan dari gereja ini ya Bapa, agar anak-anak muda tidak terseret dengan tipu daya dunia. Kuatkan, teguhkan iman anak-anak muda kami ya Allahku. Roh Kudus, berbicaralah pada anak-anak muda, agar mereka boleh terus Tuhan menjaga kekudusannya, agar mereka boleh terus berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami bawa seluruh anak muda dimanapun berada. Oh Tuhan, mereka menjadi masa depan gereja. Kami generasi tua Tuhan, kami hanya bisa berdoa dan memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibu bapak besok yang mencari nafkah ya Allahku, yang bekerja baik pun sebagai wira swasta, baik pun sebagai karyawan dimanapun berada. Kami percaya firman-Mu ya Allahku untuk menghadirkan hadirat Tuhan di dalam dimanapun ibu bapak ada. Berkati Tuhan, berkati yang bekerja. Kami percaya tidak hanya Engkau memberkati secara materi, tapi kami juga percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu untuk kami juga salurkan sebagai tanda bahwa Engkau ada, hadir di dalam kehidupan kami. Cukupkan ya Allahku apa yang diperlukan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk tempat ibadah ini. Dan kami berdoa untuk sekeliling yang ada di tempat ini, utara, barat, timur, selatan. Biarlah suara-Mu juga bekerja Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih ya Allahku. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami percaya pagi hari ini merupakan pagi kemenangan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan dimanapun saudara berada. Angkat tangan-Mu pada yang sakit,
Yang taruh tangan kirimu pada bagian sakit, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan tangan-tangan yang diletakkan pada bagian sakit. Kami juga berdoa mereka yang terkena Omikron, mereka yang terkena virus apapun juga. Bapa di surga, Engkau ampuni segala dosanya. Dan kami percaya tidak ada kuasa melebihi kuasa-Mu. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan. Bangkitkan imannya kembali ya Bapa, agar mereka boleh terus memandang kepada salib-Mu. Setetes darah-Mu menyelamatkan mereka. Dan kami berdoa ya Allahku, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, mungkin belum mendapatkan pekerjaan, Kau bukakan jalan. Ajar kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang menuntun kami. Bukakan pintu Tuhan, agar kami percaya, agar kami tahu Tuhan, kami tidak hanya terpaku pada satu pintu yang tertutup, tapi Engkau mampu membukakan pintu-pintu yang lain Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan paradigma yang baru. Kami pulang dengan tahu bahwa hadirat-Mu ada. Dan kami harus menghormati. Kami harus Tuhan menjaga agar hadirat-Mu ada senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami puji, kami sembah Engkau. Sungguh ya Allahku, Engkau ada. Terima kasih Bapa. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu ada senantiasa. Hadirat-Mu ada di mana-mana. Ya Allahku, terima kasih. Dan akhirnya kami mohon kiranya tangan Allah sendiri yang akan memberkati, menuntun setiap kami. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahtera. Dengan iman, pengharapan dan kasih kita kembali ke tengah tugas kita masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kiri kananku ada Tuhan.
dan habislah